Nyam 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 nyam. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Suga 14 Channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas hadiah pemberian Kaisar Xuye pada Tangsan dan juga melepaskan kepergian 7 monster Shrek ke Pulau Dewa Laut. Nah, di episode ke-159 seharusnya kalian udah menonton. Di situ juga sudah dijelaskan bahwa mereka Shrek Seven Devil sudah pergi ke Pulau Dewa Laut. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutannya teman-teman, yaitu Saulen episode ke-160. Oke, pada episode Saulen ke-160 ini menceritakan tentang 7 monster Shrek yang bertemu dengan iblis serigala bertubuh manusia, yaitu Wall Taken. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka sudah memasuki perbatasan barat kerajaan Tiando dan terdapat sebuah desa di dekat mereka. Lalu seorang kusir yang membawa mereka menanyakan kepada Tangsan, apakah mereka akan beristirahat di desa tersebut. Karena hari semakin sore dan cuaca semakin dingin, Tangsan pun memilih tidak melanjutkan perjalanan mereka dan memutuskan akan beristirahat di desa tersebut. Sementara itu, kereta yang mereka naiki sudah berada dekat dengan desa tersebut dan berhenti. Merasa ada yang aneh dengan desa tersebut, kusir yang membawa mereka pun mengatakan, "Ketua Sekte Tang, ada sesuatu yang salah. Di desa itu terlalu sepi, tidak ada seorang pun yang berada di luar." Aneh kan? Enggak. Tapi ada sebuah desa tapi nggak ada penghuninya, kayak begitulah. Mendengar apa yang dikatakan kusir tersebut, Dai Mubai pun mengajak teman-temannya segera turun dari kereta dan memeriksa keadaan di sekitar mereka. Tangsan dengan segera menggunakan mata iblis ungu dan segera mengetahui keadaan yang sebenarnya dari desa tersebut. Tangsan pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa desa tersebut telah diserang yang menyebabkan banyak kerusakan dan pertumpahan darah. Penyerangan tersebut belum lama terjadi, kata Tangsan pada teman-temannya. Tapi Tangsan tidak melihat begitu detail lah pokoknya. Kemudian Bai Qianxiang dengan segera meminta izin pada Tangsan untuk memantau keadaan desa tersebut dari jarak yang jauh lebih dekat. Setelah Tangsan mengizinkannya, Qianxiang dengan cepat melesat di udara. Dengan kecepatan yang dia miliki, tidak perlu waktu lama untuk menyusuri desa tersebut. Kemudian 7 monster Shrek pun melihat Bai Qianxiang telah kembali kepada mereka. Tapi yang anehnya, dia mengungkapkan ekspresi yang tidak enak dipandang teman-teman. Ketika mereka menghampiri Bai Qianxiang, terlihat dengan jelas dia sangat sedih dan terus muntah-muntah gitu. Merasa heran, teman-temannya pun mengejek Ma Hongjun telah melakukan sesuatu pada Bai Qianxiang hingga membuatnya muntah-muntah seperti orang yang lagi hamil. Tapi Ma Hongjun dengan segera menepis pikiran kotor teman-temannya. Kemudian Dai Mubai pun beranggapan mungkin saja Bai Qianxiang melihat sesuatu yang menakutkan atau memuakkan sehingga dia tampak nggak enak dipandang gitu. Tapi Bai Qianxiang terus saja muntah hingga tidak bisa menjawab itu semua. Setelah itu Tangsan menanyakan apa yang dilihatnya. Barulah Bai Qianxiang menjelaskan apa yang dilihatnya. Bahwa semua yang dia lihat itu adalah tumpukan mayat, kemudian ada darah di mana-mana. Kemudian Bai Qianxiang juga mengatakan mereka semua meninggal dengan menyedihkan, dibunuh oleh sekelompok orang berpakaian aneh yang membawa mayat-mayat tersebut ke gunung. Tapi ada beberapa wanita muda yang masih hidup, kata Bai Qianxiang kepada Tangsan. Mendengar dia mengatakan itu, ekspresi semua orang tidak bisa menahannya dan ketika Dai Mubai dan Tangsan saling memandang, Tangsan berkata, "Rongrong, Zuzuging, kamu tetap di sini, bantu aku menjaga Xiao. Kemudian Ao ataupun Oscar, kamu lindungi mereka." Setelah itu Tangsan juga membuat pelindung dari pas kosmik hingga mereka tidak terlihat seperti yang dilakukan di episode ke-159 ya. Kemudian Tangsan, Petty, dan Dai Mubai bergerak cepat ke arah desa di depan mereka.
Dari kejauhan, mereka bertiga jelas bisa mencium bau darah yang sangat menyengat. Bau amis lah pokoknya teman-teman. Saat Dai Mubai ingin menyerang, segera dihentikan Tang San. Ia mengatakan lebih baik kita mengamati terlebih dahulu barulah bertindak. Saat mereka bertiga mengamati, terlihat dengan jelas ada begitu banyak serigala bertubuh manusia, atau di dalam novel ini disebutkan dengan wall taken. Nah, nanti kalau gue salah penyebutannya mohon dimaafkan ya teman-teman. Tang San dengan ragu menatap Dai Mubai, dan Dai Mubai pun berbisik kepadanya, wall taken adalah perpaduan manusia dan binatang roh serigala. Ini sama dengan kemampuan yang dimiliki Feng Xiaotian, tapi Feng Xiaotian tidak memiliki naluri Storm Devil Wolf atau naluri iblis serigala itu teman-teman. Kemudian Dai Mubai juga menambahkan wall taken sangat haus dengan darah dan dapat kawin dengan hampir semua makhluk hidup dengan tubuh yang mirip dengannya. Itulah sebabnya mereka membiarkan wanita muda tetap hidup. Jika mereka tidak hamil, mereka akan dimakan juga. Inilah sebabnya mereka membawa mayat penduduk desa itu ke suatu tempat. Mungkin kalian bingung juga kenapa Dai Mubai mengetahui semua itu, karena di kerajaan dia ataupun kerajaan ayahnya dulu juga pernah ada sekelompok wall taken seperti itu teman-teman. Tang San dan Ma Hongjun menarik napas dingin, tetapi niat membunuh mereka juga segera tumbuh lebih kuat. Kemudian Dai Mubai berbisik sekali lagi, wall taken ini tidak mudah ditangani. 500 wall taken dapat mengalahkan 10.000 prajurit reguler. Wall taken sangat kuat dan dapat mengendalikan kekuatan angin sampai tingkat tertentu. Kemudian, setiap kekuatan wall taken tidak kurang dari 20 atau 30 peringkat spirit master. Selain itu, mereka secara alami ganas. Jika diserang, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mati, kata Dai Mubai menjelaskan kepada Ma Hongjun dan Tang San. Kemudian Ma Hongjun tidak bisa menjelaskan apa-apa dan dia pun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Nggak mungkin kita membiarkan mereka begini-begini, kata Ma Hongjun. Kemudian Dai Mubai pun menyerahkan semuanya kepada Tang San, apa yang mereka bertiga harus lakukan sekarang. Tang San pun dengan segera melepaskan 8 tombak laba-labanya dan mengatakan, pembunuhan tidak boleh dibiarkan. Jika kita tidak bisa membunuh mereka semua, kita tidak akan pergi. Makhluk seperti ini seharusnya tidak ada di benua ini, kata Tang San. Oke, di sini gue nggak bakalan menjelaskan pertarungannya begitu detail ya teman-teman, karena susah sekali kita menjelaskan pertarungan itu teman-teman. Di sini gue pengen mengambil poin-poin penting aja di pertarungan ini. Oke. Nah, terus bagaimana sih mereka bertiga bisa mengalahkan wall taken yang begitu banyak? Pertama-tama mereka menggunakan cara sembunyi-sembunyi untuk membunuh satu persatu wall taken itu. Tapi setelah mereka bertiga membunuh lebih dari 20 wall taken itu, tiba-tiba saat Dai Mubai ingin membunuh wall taken yang berikutnya, tiba-tiba wall taken itu berbalik ke arah Dai Mubai. Hingga wall taken yang lain menyadari semua itu teman-teman. Ketika wall taken itu menemukan teman-teman mereka terbunuh, mereka dengan marah langsung mengepung mereka bertiga dan menyerang trio Tang San. Tapi walaupun terkepung, mereka bertiga masih bisa membunuh satu persatu wall taken yang menyerang mereka. Walaupun sudah banyak wall taken yang terbunuh, tapi mereka tidak ada habisnya. Kemudian Tang San berteriak, Mubai, awas! Tiba-tiba pemimpin kawanan tersebut muncul tepat di samping Dai Mubai. Setelah itu, dua wall taken juga muncul di belakang Tang San dan Patty. Bisa dibilang ketiga wall taken itu adalah pemimpin kawanan serigala tersebut, teman-teman. Kemudian pemimpin kawanan tersebut mengatakan, apakah kalian datang ingin mati? Tapi setelah itu mereka bertiga ataupun kawanan wall taken itu menyerang ke arah trio Tang San, hingga membuat Tang San, Dai Mubai dan Patty kewalahan. Tapi berkat kerjasama yang apik mereka berhasil membantai semua wall taken itu. Tidak hanya itu, sebenarnya Tang San juga menggunakan senjata tersembunyi
senjata tersembunyi yang baru untuk menghabisi kawanan serigala itu. Senjata tersebut bahkan jauh lebih kuat dari panah otomatis yang sebelumnya, teman-teman. Setelah mengalahkan World Titan yang besar dan kuat, Tang San mendapatkan tulang jiwa dari World Titan itu. Tapi Tang San langsung memberikannya kepada Daimubai karena dia menganggap tulang jiwa tersebut sangatlah cocok dengan kemampuan Daimubai. Nah, itulah teman-teman cerita singkat yang bisa gue bagikan ke kalian semua. Di sini gue ingatkan sekali lagi bahwa preview ini bisa saja menyimpang dari alur yang sebenarnya. Dan sampai jumpa di next video. Oh, belum. Dan gue pengen bocorin sedikit untuk next episode ataupun episode ke 161. Mungkin Tang San akan sampai di kota laut luas dan mereka akan mengikuti pertarungan di arena itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.